Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini, Kak Rizal akan membahas materi terkait dengan gaya dan hukum Newton untuk kelas 8 SMP atau MTS. Materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi adik-adik. Terima kasih. Yuk simak pembahasan materinya. Pertama, kita bahas dulu gaya. Gaya, pengertiannya adalah suatu tarikan ataupun dorongan. Selanjutnya, jenis-jenis gaya ini dibagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama ada namanya gaya sentuh. Kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh termasuk apa aja? Yang pertama ada gaya otot. Nah, gaya otot ini maksudnya gaya yang dihasilkan oleh otot. Jadi ketika kita melakukan suatu tarikan, suatu dorongan, entah itu melakukan suatu aktivitas, maka itu adalah termasuk gaya otot. Kemudian gaya yang kedua ada gaya gesek. Nah, contohnya seperti pergesekan pada ban motor dengan aspal. Selain itu, contoh lainnya yang paling sederhana adalah ketika kita menghapus sebuah papan tulis. Nah, jadi di situ terjadi gesekan antara papan tulis dengan penghapus yang kita gerakkan. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian untuk yang di gaya tak sentuh ada gaya gravitasi dan gaya magnet. Next, kita bahas hukum Newton. Nah, hukum Newton ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton. Nah, hukum Newton dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hukum Newton 1, kemudian yang kedua hukum Newton 2, dan yang ketiga hukum Newton 3. Nah, selanjutnya kita akan bahas tiap-tiap hukum ini satu persatu ya adik-adik. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Maksudnya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam. Ini juga berlaku pada benda yang awalnya bergerak. Jika diberikan suatu resultan gaya yang bernilai 0, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi tidak ada perubahan kecepatan ya. Sehingga untuk hukum Newton 1 itu F sama dengan 0 atau resultan gayanya adalah 0. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah peristiwa. Kita lihat ya adik-adik. Mula-mula mobil dan orang dalam keadaan diam. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju sehingga membuat orang terpental ke belakang. Kemudian tiba-tiba mobil berhenti mendadak sehingga membuat orang terpental ke arah depan. Nah, dari peristiwa ini adik-adik bisa lihat ya, benda ataupun orangnya di sini dia itu sedang mempertahankan keadaannya, yaitu tetap berada pada posisinya. Namun ketika mobilnya berjalan tiba-tiba, maka orangnya ini akan tersungkur ke belakang. Nah, ini sebenarnya bukan kehendak dari benda tersebut atau orangnya, melainkan ini karena adanya pergerakan dari mobilnya. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, contoh kedua di sini bisa kita lihat ya, ada sebuah gelas, kemudian di bawahnya kita taruh tisu. Nah, kemudian nanti kita akan tarik tisu di bawah gelasnya ini secara cepat. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, jadi gelasnya itu akan tetap diam di situ dan berdiri di situ dan tidak melakukan suatu pergerakan. Nah, itu adalah contoh benda di mana benda tersebut cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam ya. Nah, itu adalah hukum Newton 1. Selanjutnya kita ke hukum Newton yang kedua, yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu sebuah benda yang diberikan gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, contohnya di sini bisa dilihat
ada seorang abang-abang yang sedang mendorong sebuah gerobaknya. Nah, di sini untuk hukum Newton 2 bisa dilihat ya. Gerobaknya memiliki suatu massa. Nah, kemudian gerobak tersebut mengalami resultan gaya dari si abang-abangnya ini, dan kemudian arahnya nanti akan sama ya dengan arah dorongan dari si abang-abangnya. Nah, tapi dia berbanding terbalik dengan massa dari gerobak abang tersebut. Untuk hukum Newton 2 di sini dia punya rumus F sama dengan M kali A dengan keterangan F sama dengan gaya atau dengan satuannya Newton. Di sini kita singkat N saja ya adik-adik. Kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat atau M per S pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya ya adik-adik. Nah, di sini Kak Rizal cantumkan supaya tidak lupa untuk rumusnya. Contoh soal pertama. Sebuah bola besi memiliki massa 100 kg. Kemudian menggelinding dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diperlukan? Nah, seperti biasa untuk menjawab soal pernyataan seperti ini adik-adik perlu lihat untuk di mana tempat angka-angkanya ya. Jadi kita langsung jawab. Nah, di sini adik-adik tulis dulu diketahuinya ya. Nah, yang pertama di situ dilihat dari pernyataan soalnya, di situ, angka yang keluar pertama itu adalah 100 kilo. Nah, itu adalah massanya. Di situ sudah jelas ya adik-adik, massa 100 kilo. Jadi M sama dengan 100 kilo. Kemudian angka kedua itu ada 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, di situ sudah tertulis percepatannya. Jadi percepatan itu apa? Ya, A sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini berapakah gayanya. Nah, jadi gaya itu adalah F-nya ya. Nah, di sini kita sudah lihat diketahuinya sudah dapat. Jadi jangan dilihat lagi soalnya ya adik-adik. Cukup adik-adik lihat yang sudah adik-adik tulis di diketahuinya supaya adik-adik tidak bingung ya untuk bolak-balik soal lagi. Jadi di sini sudah tertulis diketahuinya. Jadi cukup lihat itu. Kemudian tinggal masukkan rumusnya. F sama dengan A. Nah, M-nya berapa? 100 kg. A-nya 9,8. Tinggal adik-adik kalikan 100 kali 9,8. Hasilnya adalah 980 Newton. Nah, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 980 Newton. Paham ya adik-adik? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini berbentuk gambar ya adik-adik. Jadi di situ ada sebuah benda dengan massa 10 kilo. Kemudian ada 3 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini 2 gaya itu arahnya sama, kemudian satu lagi arahnya berlawanan dengan 2 arah tersebut. Kemudian yang ditanyakan di bawahnya A-nya atau percepatan yang dihasilkan itu berapa. Seperti biasa untuk memudahkan soalnya adik-adik harus tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini untuk M-nya itu adik-adik bisa lihat ya, untuk massa bendanya itu 10 kilo. Kemudian F-nya. Nah, ini jika ada gaya lebih dari 1 di soalnya, maka adik-adik harus jumlahkan dulu semua gayanya supaya bisa dimasukkan ke rumusnya. Nah, dengan cara di sini ada gaya yang sama arahnya. Jadi kalau dia sama arahnya tinggal adik-adik tambahkan. Kemudian nanti setelah ditambahkan baru nanti dikurangi dengan arah gaya yang sebaliknya. Berarti dikurangi dengan yang ini. Jadi di sini adik-adik tulis F sama dengan 40 ditambah 80. Kemudian dikurangi sama arah sebaliknya yaitu 20. 40 ditambah 80 itu 120. Kemudian kita kurangi 20, hasilnya adalah 100 Newton. Nah, ini adalah nilai F-nya atau gayanya. Kemudian kita lihat untuk yang ditanyakan. Jadi ditanyakan adalah A ya. Nah, karena rumusnya F sama dengan M kali A, tapi A-nya yang ditanyakan, jadi ingat rumus triangle atau rumus segitiga di video sebelumnya sudah Kakak Rizal ajarkan.
Bagaimana cara penggunaannya? Tinggal adik-adik buat sebuah segitiga, kemudian masukkan rumus intinya. F sama dengan M kali A. Nah, ya kan? Adik-adik tinggal tutup A-nya, jadi rumusnya adalah F dibagi M. Tinggal ditulis A sama dengan F dibagi M. F-nya berapa? Ya, 100 Newton. Kemudian M-nya 10. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Seperti itu ya adik-adik. Paham ya untuk hukum Newton 2? Selanjutnya kita masuk ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, setiap ada gaya aksi, maka selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah. Sebagai contoh, ada seseorang yang sedang melakukan aktivitas memanah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Dia menarik anak panahnya ke belakang, kemudian melepaskannya sehingga anak panah tersebut melaju ke depan. Ini adalah sebuah contoh dari hukum Newton 3 di mana ada gaya aksi, yaitu gaya aksinya dia menarik anak panahnya ke belakang, kemudian gaya reaksinya adalah anak panahnya melaju ke depan. Contoh lain, nah di sini adik-adik bisa lihat seorang yang sedang berenang, dia mengayunkan lengannya ke belakang dan badannya terdorong ke depan. Jadi gaya aksinya adalah dia mengayunkan lengannya ke belakang, kemudian untuk gaya reaksinya adalah badannya terdorong ke depan. Nah, jadi ini berlawanan arah ya adik-adik. Jadi itu adalah prinsip dari hukum Newton 3. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk video pembelajaran kali ini. Kak Rizal ucapkan terima kasih. Di sini ada sebuah kata motivasi atau kata mutiara dari sebuah ilmuwan. Setiap tindakan selalu akan menghasilkan suatu reaksi. Isaac Newton. Jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.